Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang dirilis pada tahun 2019, yaitu Alita Battle Angel. Film yang diadaptasi dari manga karya Yukito Kishiro berjudul Battle Angel Alita. Ini akan membawa kita ke masa depan, tepatnya di abad 26, di mana manusia dan cyborg hidup berdampingan dengan baik. Film yang diproduksi oleh 20 tahun Century Fox ini berkisah tentang seorang dokter bedah bernama Dison Ido, yang secara tidak sengaja menemukan potongan tubuh cyborg. Meski setengah badannya hancur, namun otak dan inti jantung dari cyborg tersebut masih bekerja dengan sangat baik. Ia pun membawa pulang potongan tubuh cyborg tersebut dan memasangkannya dengan tubuh robot buatannya. Oke teman-teman, di sini saya menceritakan filmnya tidak terlalu detail karena terlalu panjang, dan di sini juga banyak pertarungan yang kalau dirangkum secara singkat dan cepat mungkin teman-teman tidak terlalu paham. Dan sebaiknya teman-teman langsung menonton dan mendownloadnya di link deskripsi di bawah. Oke, langsung saja kita dengarkan spoilernya teman-teman. Di awal film, kita diperlihatkan dengan scene yang berada di tempat pembuangan sampah. Di sana ada seseorang yang bernama Dr. Dison Ido yang sedang mencari alat-alat untuk robotnya. Tiba-tiba, dia melihat ada robot yang menyerupai manusia. Dia pun memeriksa robot itu, dan ternyata otak dan jantung robot itu masih berfungsi dengan sangat baik. Dia pun membawa potongan robot itu pulang, dan mulai memperbaikinya. Di pagi harinya, robot itu terbangun, dan melihat Dr. Ido dan perawatnya Gerhard yang telah memeriksa pasiennya. Mereka pun langsung mengajak robot itu keluar rumah dan memperlihatkan sisi kota Iron, yang memiliki penduduk hampir semuanya adalah cyborg. Meski sebagian lagi manusia, namun penduduk kota Iron sebagian besar bekerja untuk Salem. Salem adalah salah satu kota terbesar yang berada di atas awan. Robot itu pun bertanya siapa namanya. Dr. Ido dengan spontan memberikan nama robot itu adalah Alita, yang dimana nama itu adalah nama anak Dr. Ido dahulu. Tiba-tiba dari belakang Alita ada robot Centurion yang lewat dan hampir menginjak Alita. Seketika ada seorang pria tampang menolong Alita. Disinilah awal pertemuan Alita dan Hugo. Di malam harinya, Dr. Ido terlihat terluka di lengannya, dan Alita yang melihatnya bertanya-tanya, "Dari mana Dr. Ido? Kenapa dia berdarah? Apa sebenarnya yang dia telah perbuat?" Tanda tanya besar. Di pagi harinya, Alita keluar rumah untuk berjalan-jalan, dan tak disangka dan tak diduga, dia bertemu dengan mantan istri Dr. Ido, yaitu Chiren, yang melihat Alita menggunakan tubuh anak mereka. Faktanya, tubuh yang digunakan oleh Alita sekarang adalah tubuh anak Dr. Ido, dan Chiren yang telah meninggal. Terlihat Alita dan teman-teman Hugo yang sedang bermain motorbal. Di sini, Alita sangat senang dan mulai mempelajari permainan motorbal ini. Hari demi hari, Alita dan Hugo semakin dekat. Dan Hugo mulai membantu Alita untuk mengingat asalnya dari mana. Di malam harinya, Alita melihat Dr. Ido keluar dari rumah, dan dia mulai mengikuti Dr. Ido, di mana Dr. Ido sedang memburu cyborg pencuri yang selalu mengambil barang-barang milik cyborg yang lain. Tiba-tiba, Alita yang tak tahu apa-apa melarang Dr. Ido untuk membunuh. Dan seketika, datanglah cyborg pencuri bernama Grewiska dan dua orang temannya. Ketika Dr. Ido menyerang, mereka dengan mudah mengalahkan Dr. Ido. Dan situasi mereka berdua mulai terpojokkan. Tiba-tiba, Alita dengan refleks langsung menghajar mereka semua.
Disinilah ingatan Alita sedikit demi sedikit mulai muncul. Setelah pertarungan, Dr. Ido mengajak Alita menuju ke tempat para prajurit pemburu, yang dimana setiap saber pencuri yang telah mereka kalahkan langsung ditukarkan dengan uang. Sesampainya di rumah, Dr. Ido mulai menceritakan semua apa yang terjadi kepada Alita, dan memberitahunya bahwa tubuh yang digunakan Alita sekarang adalah tubuh anaknya yang telah tewas dibunuh oleh robot yang jahat. Dan alasan Dr. Ido menjadi pemburu adalah untuk membunuh robot yang jahat tersebut. Di tempat yang lain, terlihat Chiren, dan tiba-tiba datanglah Cyborg Grewizka meminta tolong, dan memberitahu Chiren kalau yang melukainya adalah Cyborg Dr. Ido. Seketika, Chiren dengan kemampuannya ingin membuat Grewizka. Namun, Chiren menemukan sebuah chip yang mengendalikan Grewizka. Dan tiba-tiba, Victor dan Chiren berbicara dengan Nova. Nova adalah pemimpin kota Salem yang berada di atas awan, yang nantinya akan menjadi musuh dari Alita. Lanjut. Nova yang berada di kepala Grewizka yang menjelaskan kalau robot itu memiliki teknik bertarung bernama Panzerkampf, yaitu seni bertarung robot terdahulu. Di lain tempat, Alita dan Hugo datang ke pertarungan motorball. Di sana, mereka bersenang-senang dan melihat para cyborg saling menghancurkan. Victor dan Chiren melihat salah satu robot yang bernama Kinuba yang memiliki senjata yang sangat mematikan dan berbahaya. Di sini, Victor menginginkan senjata dari Kinuba tersebut. Out in the Badlands. My help with your memory. I'd appreciate that. Thanks. Mereka pun melakukan aksinya dengan mulai memukul Kinuba dan menyetrumnya dan memotong tangan Kinuba dengan gerinda. Di sini, kita baru mengetahui kalau kerjaan Hugo adalah mempreteli cyborg. Di pagi hari, Hugo, Alita, dan kawan-kawannya pergi keluar kota dan menuju pesawat bekas pertempuran Salem versus URM, Republik Mars Serikat. Tiba-tiba, Alita langsung meloncat dan menuju ke dalam bangkai pesawat URM. Di sana, dia dengan mudah membuka kunci dan sandi dari pesawat tersebut. Ditemukanlah baju berserker di sana, milik Alita ternyata. Setiba di rumah Dr. Ido, Alita meminta untuk mengganti tubuhnya dengan baju berserker, agar katanya dia bisa mengingat kembali jati diri yang sesungguhnya. Namun Dr. Ido menolak menyatukan Alita dengan berserker, karena Dr. Ido tidak menginginkan Alita menjadi prajurit URM lagi. Dr. Ido menjelaskan semuanya hingga Alita paham. Berserker. It's a humanoid weapon system created by the technology. Dengan rasa kecewa, Alita menuju ke kantor prajurit pemburu, dan di sana dia mendaftarkan diri untuk menjadi prajurit. Setelah mendaftar, Alita menuju ke sebuah kafe yang dimana semua prajurit pemburu berada di sana. Dia pun mengajak para pemburu untuk bertarung melawan Grewizka, tapi pemburu di sana malah menertawai Alita. Dengan kesombongan Savan, dia terus memprovokasi Alita, tapi dengan sekali pukulan,
Alita mengalahkan Savan dan berhasil mematahkan hidungnya. Rasa kok patah. Oke, lanjut. Alita pun memukul semua pemburu di kafe tersebut. Dengan syarat jika dia menang, para pemburu harus melawan Griwiska bersamanya. Pertarungan pun tak terelakkan. Kafe pun hancur dan di saat yang tak diduga, Griwiska datang dengan upgradean terbarunya dan mengincar Alita. Mereka pun bertarung dan Griwiska mengajak Alita ke bawah dunianya. Alita! No! Alita dengan kemampuannya mulai menyerang Griwiska. Griwiska dengan tangan barunya membuat Alita kesulitan untuk menyerang. Dan akhir pertarungan mereka, Griwiska berhasil memotong tubuh Alita seperti tempe. Dengan satu tangan, Alita yang tersisa, Alita mampu meloncat dan mencabut mata Griwiska. Dengan menyeret tubuhnya, Alita akhirnya ditolong oleh Dr. Ido, Hugo, dan prajurit pemburu. Dan Griwiska pun lari terbirit-birit. The shell is... Di lain tempat terlihat Hugo meminta Alita untuk menjadi pembalap motorbal. Alasan Hugo meminta Alita untuk menjadi pembalap adalah karena perintah Victor. Pikiran kotor. Aduh. Oke, lanjut. What are you talking about? I can't be a pro motorball player. Dan di arena motorbal sendiri terlihat Dr. Ido, perawat, dan Alita yang sedang mempersiapkan diri untuk balapan. Di sini Dr. Ido memberikan roda buatannya kepada Alita. Dengan rasa bangga, Alita menggunakan angka 99 seperti panggilannya saat bertarung pada masa URM. Di lain tempat, Hugo bertemu dengan Tanji dan mengundurkan diri dari pekerjaan mencuri ini. Ketika mereka berdebat, datanglah manusia robot yang sombong, Savan, yang ingin membunuh Hugo. Ketika Hugo terdesak, Tanji menolong sahabatnya, dan Savan tanpa ampun langsung menebas tubuh Tanji. Oke teman-teman, alasan Savan memburu Hugo adalah karena Savan sakit hati dengan Alita. Di arena sendiri, Alita akan memulai pertarungan motorbal. Awalnya Alita tidak mengetahui bahwa dirinya sekarang akan dibunuh oleh para pemain motorbal ini. Alita di sini tidak mengetahui kalau dirinya sebenarnya dijebak. Menku berkata kasar. Pertarungan pun dimulai dengan Alita yang berhasil memukul mereka semua dan memecahkan kepala robot lainnya. Patah kok. Di tengah aksinya, Alita memecahkan dan mencabik-cabik tubuh robot lain. Alita mendapat telepon dari Hugo yang meminta tolong agar Alita menolongnya dari kejaran Savan. Alita pun dengan segera menuju ke tempat Hugo. Ketika hampir sampai, Alita mendapat serangan mendadak. Dan Alita mampu membunuh mereka semua. Ketika Alita menyelamatkan Hugo, terlihat Hugo yang sudah menjadi buronan di seluruh kota. Disinilah terjadi konflik yang menurut saya sangat ribet sekali. Alita harus memilih antara cinta dan keadilan. Savan dengan tega membunuh Hugo. Buat kalian yang penasaran dengan film ini, teman-teman, karena film ini sangat alur ceritanya sangat luar biasa dan menegangkan. Silahkan download, teman-teman, linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Dengan kekuatan cinta, Alita membawa Hugo ke tempat Dr. Ido untuk membuatkan Hugo badan robot. Akhirnya Hugo selamat. Di lain tempat, terlihat Alita sedang mengobrak-abrik markas prajurit pemburu dan mencari Victor. Dia pun bertemu dengan Victor. Di sini, Alita sudah mulai mengingat dirinya seutuhnya dan memberikan peringatan kepada Nova, musuh bebuyutannya. Di samping itu, Alita mampu menebas Griwiska dengan sekali serang.
Scene diperlihatkan Hugo yang menaiki Salem. Dia kabur dari kejaran pemburu karena Hugo masih seorang buronan. Alasan Hugo ingin ke Salem agar dia aman dari kejaran dan hidup damai di sana. Namun faktanya, Nova ingin memanfaatkan Hugo agar dapat membunuh Alita. Oke teman-teman, di sini endingnya sangat luar biasa. Ending yang sangat membagongkan, guys. Oke, sekian alur cerita film ini teman-teman. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk klik tombol subbreakernya, like-nya, dan buat teman-teman yang memiliki kritik dan saran silahkan ketik di kolom komentar. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.